Sobat Setir. Balik lagi di Setir Kanan bareng gua Chris. Dan gue Narendra. Dan kali ini kita masih di Gias 2023. Lebih tepatnya kita lagi main di booth-nya Mazda nih. Kenapa? Karena Mazda ngebawa mobil full EV pertamanya ke Indonesia. Full EV pertama dan satu-satunya. Dan Benar mobil banget. ini juga punya gelar yang cukup fantastis. Benar, mobil ini memiliki gelar Best Design Car of the Year Betul. dari Jepang di tahun 2020 dan 2021 ya. 2020 sampai 2021. Iya. Jadi Betul. memang mobil ini ataupun mobil Mazda lainnya, line-up-nya memang desainnya gokil-gokil sih. Benar. Bikin, Benar-benar ya, pakai hati ya di sana ya. Sampai ke hati juga. seniman. Oh iya dong. Keren banget. Dan untuk detailnya seperti apa, karena dia juga punya gaya yang menarik dari pintunya, pembukaan Betul, pintunya. betul. Unik banget. Langsung aja kalau penasaran, nonton videonya Sampai selesai. habis. Let's go. Langsung kita lihat dari fascia depannya Sobat Setir. Eksteriornya ini mewah banget. Betul, desainnya ciri khas Mazda banget yaitu Kodo Design. Pastinya Sobat Setir. Dengan gaya di bagian grillnya, logonya yang floating. Betul. Terus menyipit di bagian lampu. Wah, ini sih kode desain banget dan tentunya udah canggih. Betul, karena udah menggunakan full LED ya Chris ya? Iya, full LED untuk proyektor, Betul. lampu jauh, lampu dekat, dan untuk sein juga. Bener banget. Gitu. Nah, tapi bedanya nih sama kodo desain yang lain, kebanyakan di mesin konvensional atau internal combustion engine itu grillnya lebih gede. Betul. Nah, di MX-30 karena ini merupakan sebuah full EV, makanya grillnya emang nggak begitu gede ya Chris ya? Kayak CX-60 aja kan grill makin gede ya. Betul. Nah, ini justru kecil karena nggak butuh aliran udara banyak-banyak. Bener banget. Dan juga di bagian bawah ini masih ada LED lagi. Betul. Dan tentunya bagian sini, wih, ada radar Sobat Setir. Bener. Sini radar nih. Nggak hanya di bawah, di atas juga ada. Untuk si iActive Sense. Karena mobil ini juga udah canggih banget Sobat Setir. Oke. Gitu. Untuk ukuran kap mesinnya, bukan kap mesin, kap motor. Kap motor Kap motornya gede nih Sobat Setir. ukurannya gede, lumayan. Panjang. Oke, sekarang kita geser ke bagian samping. Yuk, let's go. Nah, bergeser ke bagian samping, kelihatan banget kesan crossover-nya dari VMX-30 ini. Karena ini kan Banget. sebuah X, ya nggak? MX-30. Yoi. Jadi di sini terdapat overfender plastik serta cladding berwarna hitam nih Sobat Setir, sampai ke belakang. Ukurannya tebal-tebal, jadi kesannya lebih berotot lagi. Bener banget. Nah, selain itu, di bagian fender samping ini juga terdapat badge EV. EV. Menekankan bahwa emang ini merupakan sebuah mobil EV gitu. Electric vehicle, full electric vehicle. Bener banget. Terus juga dari samping kelihatan pembagian warnanya nih Chris. Dia kan two-tone ya. Betul. Bagian atasnya berwarna hitam dan bagian bawahnya berwarna body. Nah, ini bodinya berwarna si soul red gitu. Nah, si spionnya ngikut juga sama warna atapnya, warna hitam. Spionnya minimalis banget nih. Spionnya minimalis ya. Keren. Keren banget. Gagang pintunya juga sih, Indra. Cakep ya? Karena sebenarnya desainnya itu bermula dari sebuah goresan gitu. Ceritanya kuat. Oke. Karena ini kayak goresan kuas. Oke, bener banget. Nah, kalau dari samping, kelihatannya mobil ini kayak cuman 2 pintu nih. Karena di bagian belakang kayak nggak ada pintunya. Tapi sebenarnya ada pintunya, karena pintu bagian belakang itu memiliki desain suicide door gitu. Kalau bahasa Mazda tuh freestyle door. Nah, kurang lebih kayak Mazda RX-8, mungkin Sobat Setir ingat kali ya. Ada dulu Mazda yang bisa dibilang sporty. Bukan Benar. sporty. Sport car. Sports car. Sport car-nya Mazda X8. Buka pintunya di bagian sini, jadi di dalam. Jadi buka Oh. pintu yang depan. Baru bisa buka ini. Benar. Keren Jadi banget. emang untuk chassis-nya juga sebenarnya bisa dibilang ini ada 2 row di Sobat Setir. Regulasinya 2 row kurang lebihnya. Nah, kalau kita turun ke bawah nih Chris, kita intip bagian velgnya deh. Boleh. Si velgnya ini tuh unik banget karena biasanya kalau mobil full EV itu velgnya modelnya yang kayak aerodisc gitu, alias Betul. yang modelnya yang nutup. Tapi di MX-30 ini desain velgnya kayak mobil biasa aja, jadi kayak kelihatannya nggak sebuah EV ya kelihatannya. Ya nggak terlalu kental banget nih bagian si velgnya ya untuk EV. Bener banget, karena kan nggak semua orang juga suka desain dari kendaraan EV Chris. Ada yang pengennya, gue pengennya kayak mobil biasa. Mungkin MX-30 bisa jadi jawabannya gitu. Betul, dan dia pakai ban dari Dunlop nih Sobat Setir. Oke, Dia ukurannya di 215 55 ring 18. 18. Gak kelihatan kayak ring 18 ya. Ini kayak lebih tebel gitu ya. Keren. Mungkin pengaruh dari glidingnya juga. Bisa jadi. Pokoknya proporsional nih kelihatannya di mobil ini. Betul. Gitu. Karena sebenarnya mobilnya juga nggak gede-gede banget sih. Benar, karena dimensinya sendiri mobil ini memiliki panjang di 4.395 mm
lebarnya di 1795 mm dan tingginya di 1555 mm, Chris. Jadi kalau secara dimensinya segitu, kurang lebih di Indonesia yang full EV juga, compact SUV itu sebenarnya cocoknya sama Kona EV ya. Nah, benar-benar. Nah, sebagai perbandingan juga mungkin kurang lebih dimensinya mirip-mirip sama saudaranya nih, si X30 juga. Karena CX. emang ukurannya kurang lebih segini lah ya. Kan ini MX, yaitu CX. Nah, betul. Oke Sebastian, kita geser lagi Ke bagian belakang. bagian sininya nih. Oh, Indra. bagian sini dulu. Oke. Landai gitu ya. Dan ya ini nih, pintunya nih, yang nggak ada gagangnya. Benar. Jadi emang udah pintunya kecil, bukanya juga pasti dari dalam nih. Yuk sekarang kita intip Bagian belakang. Oke, pasti. bagian belakangnya Sobat Setir. Dia simple aja, bagian atasnya dia ada spoiler kecil, Betul. lengkap dengan High-Mount stop lamp di atasnya. Nah, selain itu, di sini juga terdapat rear defogger serta rear wipernya. Nah, yang mengambil perhatian adalah justru si desain lampunya. Karena Yoi. desain lampu bulat adalah desain lampu ciri khas dari Mazda. Bedanya di sini itu dia 3D alias nggak ada covernya nih ya. Jadi Nah. dia bulatnya lebih tegas. Benar, bulatnya lebih tegas mengingatkan kita sama Ferrari 458 desainnya. Ganteng lucu. banget Sobat Setir. Nah, kita turun ke bagian bawahnya. Bisa kita lihat di sini ada emblem MX-30. Ada kamera untuk kamera mundurnya dan yang di situ tuh. Ada Sky Active EV. Betul Sobat Setir. Yang spesialnya di situ. Beda sama yang baru launching kemarin. Yaitu si X60 itu tulisannya Sky Active G. Nah. Bedanya di sini EV karena ini full electric vehicle. Betul. Kita turun lagi, kita lihat di sini bumpernya full dari plastik berwarna hitam dop. Betul. Dan dia gede banget ukurannya, bisa dibilang semok banget ya. Wah, gokil. Di sini dia ada reflektor, lanjut Betul. dengan sensor parkir. 4 titik dan di bagian bawah itu terdapat rear fog light yang 1 titik ini ya Chris ya. Yoi. Unik banget. Nah, dan pastinya nggak ada knalpot Yoi. karena full EV. Olivi, keren banget nih Sobat Setir. Oke. Sayangnya kita belum bisa lihat bagian interiornya, masih dikunci dan emang belum boleh nih karena ini lagi tahap pengenalan nih dari Mazda. Betul, betul banget. Tapi kita bakal jelasin untuk interiornya intip-intip dikit kali ya. Kita ngintip. Oke. Boleh, yuk langsung aja. Let's go. Interiornya kita bisa intip-intip dikit nih, mumpung kacanya juga bening Sobat Setir. Benar? Jadi dia ini fun fact-nya ternyata menggunakan material interior yang ramah lingkungan juga. Wah, seperti kebanyakan EV sekarang memang menggunakan bahan-bahan daur ulang, Betul. ramah lingkungan. Dan katanya ini pakai salah satunya gabus. Kelihatan di bagian island tengahnya tuh kayak ada Yoi. gabus-gabus gitu ya. Jadi buat konsol tengahnya ada kompartemen terbuka, terus juga untuk di bawah dari buat transmisinya. Benar banget. Lucu, terekspos juga masalahnya si gabusnya itu ya. Lucu ya? Coklat. Nah, Keren banget. Terus kita ngebahas masalah desainnya ya. Boleh. Desainnya ini kelihatan kayak generasi terbarunya Mazda nih, kayak saudara-saudaranya bisa dibilang mirip sama CX-30 juga mirip nih. Paling ya kan? mirip sama itu. Paling mirip. Bedanya ini dia single color aja, warna hitam. Warna hitam, terus juga layar di tengah dia ukurannya 8,8 inci untuk Oke. infotainment system. Untuk infotainment systemnya, pastinya juga udah support Apple CarPlay, Android Auto lah ya. Pasti dong. Dan udah ada Mazda Connect-nya ya pasti. Yoi. Gitu. Terus juga Nah. dia punya speedometer ataupun instrument cluster, itu tengahnya digital juga. Makanya digital, oke. Ukurannya berapa tuh, Chris? Di 7 inci sama Di 7 inci. gitu. Nah, yang unik dia ada layar ketiga. Waduh. Wah, layar ketiga ini kelihatannya untuk pengaturan AC nih. AC. Software. Jadi dia posisinya dekat transmisi ya, dekat buat Yoi. transmisi ya. Gitu. Kalau diintip-intip, tombolnya di kanan dan di kiri Betul. untuk pengaturan dari AC-nya, tombol fisiknya. Yoi. Terus juga dia udah electric parking brake tentunya with auto hold. Betul? Terus juga kita bisa lihat di sini, oh dia dapat pedal shift juga meskipun dia full elektrik. Bukan Betul. pedal shift ya jadinya. Regenerative braking. Regenerative braking. Yoi. Kalau dari desain setirnya sih kelihatannya kulit ya, mirip-mirip Betul. sama desain setir Mazda yang terbaru. Betul. Gitu. Simple dia. Terus juga material joknya nih Sobat Setir, dia juga karena daur ulang ya, kelihatan banget tuh materialnya. Ya kan? Jadi itu bahannya kayak semacam fabric itu, Iya. tapi dipadukan dengan leather, Chris. Ada Yoi. kulitnya juga. Keren ya? Keren, unik. Nah, kalau kita intip ke belakang juga nih, masih bisa intip juga.
Di belakang sebenarnya nggak sesempit itu sih. Masih bisa lah ya buat ya anak-anak masih oke. Buat jalan jauh sih masih oke buat anak-anak. Bahkan kelihatannya buat kita juga masih bisa duduk. Tapi kalau jarak jauh kita agak pegel kayaknya. Agak pegel, bener. Lagi juga desain atapnya semakin ke belakang semakin melandai. Jadi kayaknya emang untuk headroomnya nggak begitu luas buat setir. Tapi Chris, Ya. di bagian depan dapat sunroof. Oh iya, Kelihatan tuh dari atas. Yoi, jadi kesan interiornya jadi tambah lega juga. Benar. Nah sekarang gimana soal motor listriknya? Oh, performanya ya? Yoi, yuk kita bahas di bagian samping situ kali. Sampai Atau situ depan? boleh? Yuk. Boleh. Nah, Sobat Setir, untuk pengisian listriknya sebenarnya soketnya ada di sini. Tapi balik lagi karena mobil mesti kunci, jadi kita sayangnya nggak bisa buka. Untuk baterai sendiri nih, mobil ini memiliki kapasitas di 35,5 kWh, Chris. Betul. Dan untuk pengisian ya menggunakan DC charging fast charging di 50 kW itu dari 0 hingga 80% menempuh waktu 30 sampai 40 menitan. Dan Lumayan. range-nya sendiri di 209 km kurang lebihnya. Gitu, Chris. Dan untuk baterainya dia pakai lithium ion juga Pakai lithium ion di bawah deck sini di tentunya. bawah. Gitu. Nah, sekarang kita bahas masalah motor listriknya, Chris. Motor Bentar, listriknya gua nih. colokin. Motor listriknya ada di balik kap depannya ini, Betul, karena Jadi, ini front wheel drive front ya. wheel drive, dan motor listriknya ini menghasilkan tenaga hingga 144 PS dan torsinya hingga 264 Nm. Wah, lumayan. Lumayan. Jadi fun fact-nya juga nih Sobat Setir, kabar ya, meskipun dia tidak ada varian yang all wheel drive Oke. karena ini menggunakan motor listrik di depan, tapi kabarnya akan ada yang versi plug-in hybrid. Oke. Jadi ada mesin di bagian depan dan motor listrik di bagian belakang. Wah, Jadi all asik wheel tuh. drive. All wheel drive ya, depan dan belakang ya. Yoi. Pastinya rasa berkendaranya juga makin Makin fun seru lagi. ya. Nah itu dia rasa berkendaranya nih. Kita bandingkan ya sama Mazda yang udah pernah kita cobain juga. Oke. Itu kan wah Jinba Itai. Jinba Itai. Nah, Sangat ini. kayaknya seharusnya di Betul. MX-30 juga Jinba Itai pasti. Dan harusnya bisa lebih mantap lagi. Dan juga karena si center of gravity-nya lebih baik, ada di tengah dan ada di bawah, Betul. dan tenaganya nggak ada lag. Betul. Jadi harusnya makin fun lagi mobil ini. Gokil banget. Mantap. Mungkin karena hening bisa lebih menyatu dengan mobilnya. Betul. Jinba Itai. Yo, Sobat Setir. Mantap banget. Yap, sekian dulu untuk first impression kami terhadap tentunya the one and only nih. Wah, Mazda MX-30. Mobil listriknya Mazda. Nah, Sobat Setir, untuk warnanya sendiri, Mazda ngedisplay ada 2 unit nih. Yang pertama, yang di sebelah kita ini warna jagoannya si Soul Red, dan yang di belakang ada warna barunya si Polymetal Grey. Dua-duanya ganteng banget, Betul? ngejreng dan Grey mewah. dan emang dua-duanya juga bisa dibilang warna jagoannya Mazda juga lah ya, Betul. Polymetal Grey. Elegan sekali Sobat Setir. Benar. Nah, sayangnya untuk harganya Mazda belum ngasih harga resminya nih, Yoi, tapi seharusnya sih di bawah 700 jutaan lah ya. kabarnya gitu. Kabarnya begitu. Tapi nanti kita lihat aja karena ini adalah tahap di mana Mazda ingin memperkenalkan nih mobil electric vehicle-nya mereka ke masyarakat Indonesia. Betul. Gitu. Jadi kenalan dulu nih ya di Yoi. Gias 2023. Nah, kedepannya kalau sudah bisa kita nikmati, udah bisa mengaspal di Wah, udah jalanan mengaspal. Indonesia, itu cocok banget nih buat Sobat Setir yang sedang cari partner, mitra, ataupun sobat perjalanan. Wah, Yoi. sobat perjalanan. Karena mobil ini memiliki filosofi Jinba Itai, Oke. di mana diharapkan semakin hari semakin sering kita bersama dia, berkendara bersama dia, itu semakin tumbuh cintanya. Wah, Wede, betul. keren Oke, banget. semakin sering dipakai, semakin sayang sama mobil ya. Betul, Sobat Setir. Jadi tentunya juga dengan teknologi terkini, Betul. dengan mobil yang ramah lingkungan tentunya, Betul. dan juga dengan safety yang paling safety juga gitu loh. Setuju. Itulah partner dari Mazda MX-30. Mantap. Gitu. Oke, dari sekian dulu. Oke, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Oke, gua Chris. Gua Narendra, sampai bertemu di video selanjutnya. Salam Setir kanan. Wah, Beli. Waduh, beli.